Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhalizah. Saya dari program studi Administrasi Bisnis kelas 4C, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pengadaan dan seleksi, guna memenuhi tugas akhir mata kuliah sumber daya manusia. Materi pertama yang akan saya sampaikan ialah pengertian pengadaan atau rekrutmen tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja merupakan salah satu dari beberapa komponen manajemen sumber daya manusia yang dilatar belakangi untuk mengatasi pengangguran dan di sisi lain juga untuk menjaga kesinambungan suatu saham baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Ada juga menurut para ahli. Menurut Dobus, rekrutmen adalah proses untuk menarik sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada dan bukan diantisipasi. Ini merupakan pencarian bakat, pengerjaan kelompok terbaik pelamar untuk posisi yang tersedia. Yang kedua, menurut Jackson, Schouler, dan Werner, rekrutmen adalah mencari dan mendapatkan pelamar berkualitas bagi perusahaan untuk mengisi jabatan yang kosong. Yang ketiga, Meldona, rekrutmen dapat didefinisikan sebagai sebuah proses mencari dan menarik pelamar yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan atau posisi tertentu yang lowong yang telah diidentifikasi dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, menurut Raymond A. Noack DKK, rekrutmen sumber daya manusia didefinisikan sebagai praktik atau aktivitas apapun yang dijalankan oleh organisasi untuk mengidentifikasi dan menarik para karyawan potensial. Yang terakhir, menurut Hadari Nawawi, rekrutmen adalah proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja yang qualified untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan atau organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada tujuan pengadaan. Tujuan pengadaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada aspek kuantitatif. Kuantitatif berhubungan dengan jumlah pengadaan sumber daya dilihat dari aspek kuantitatif bertujuan untuk menjamin jumlah personalia yang tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, fungsi ini menggunakan dua perangkat. Perangkat analisis beban kerja yang bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban yang dapat dilimpahkan kepada seorang petugas. Perangkat analisis kerja yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan akan personalia yang dipergunakan untuk dapat mempertahankan kesinambungan suatu organisasi. Yang kedua adalah aspek kualitatif. Aspek kualitatif pengadaan sumber daya manusia dilihat dari aspek kualifikatif bertujuan untuk menjamin mutu personalia yang tepat. Kiblat yang digunakan untuk menjamin aspek kualitatif adalah kiblat pada standar personalia yang melalui pertama, analisa jabatan yang akan meneliti segala fakta pekerjaan dan segala hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan memperhatikan kesanggupan setiap komponen. Yang kedua, deskripsi jabatan yang akan menjalankan tanggung jawab dan wewenang untuk suatu jabatan tertentu. Yang ketiga, spesifikasi pekerjaan untuk menetapkan syarat dan kondisi untuk melakukan suatu pekerjaan dengan efektif. Yang ketiga adalah prinsip rekrutmen atau pengadaan. Yang pertama, ada mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Untuk itu, sebelumnya perlu dibuat yang pertama adalah analisis pekerjaan dan yang kedua adalah deskripsi pekerjaan. Dan yang kedua adalah jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan. Yang pertama, peramalan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, biaya yang diperlukan minimalkan. Dan yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan. Yang kelima, flexibility adalah proses pelaksanaan rekrutmen yang berjalan sesuai metode dan tidak membosankan. Yang terakhir ialah pertimbangan-pertimbangan hukum. Materi selanjutnya ialah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki
berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagi sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Selanjutnya, sumber tenaga kerja dibagi menjadi 6. Yang pertama ada dari surat lamaran masuk atau walk-in. Artinya dengan cara memilih tenaga kerja berdasarkan surat-surat lamaran yang masuk ke perusahaan. Yang kedua adalah karyawan kontrak atau tenaga outscoring. Artinya, cara seperti ini untuk kebutuhan yang mendesak memindahkan karyawan lama ke posisi yang baru. Yang ketiga adalah referensi. Artinya mencari tenaga kerja melalui kenalan karyawan atau pimpinan ataupun dikenal dengan istilah employee referrals. Yang keempat adalah perguruan tinggi, yaitu dengan cara mendatangi lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas, misalnya universitas, sekolah tinggi, institut, akademi, atau politeknik ternama. Yang kelima adalah lembaga pendidikan, yaitu mencari lembaga pelatih yang memiliki kualitas yang baik. Yang keenam, memasang iklan di media sosial. Cara ini dapat dilakukan melalui iklan di berbagai media sosial, seperti surat kabar, majalah, radio, dan lain sebagainya. Pengertian seleksi. Menurut para ahli, Deller-Yoder, seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi dua bagian, yaitu akan diterima atau yang ditolak. Menurut Malayu Hasibun, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan bersangkutan. Yang ketiga, menurut Fetzal Rifai, seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen seleksi dilaksanakan. Hal ini berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses pemilihan ini yang dinamakan seleksi. Yang terakhir adalah menurut Agus Sunyoto. Proses seleksi adalah usaha menjaring dari mereka yang dianggap nantinya bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang ditawarkan mereka, dianggap dapat memperlihatkan unjuk kerja yang diharapkan oleh para pemimpin organisasi. Materi selanjutnya ialah tujuan seleksi. Tujuan seleksi ada 5. Yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk sesuai jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang ketiga, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang keempat, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Dan yang terakhir ialah mengevaluasi dalam memperkerjakan dan menempatkan pelamar sesuai minat. Materi selanjutnya, jenis-jenis metode seleksi. Dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara merupakan dialog yang dimulai oleh suatu atau lebih dari satu orang untuk mengumpulkan informasi dan mengevaluasi berbagai kualifikasi pelamar untuk bekerja. Yang kedua adalah referensi. Referensi merupakan suatu proses dalam seleksi karyawan yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang pelamar. Yang ketiga, tes kemampuan fisik. Walaupun otomatisasi dan kemajuan teknologi lainnya telah menghilangkan atau mengubah banyak tugas pekerjaan yang menuntut fisik, hanya banyak pekerjaan masih memerlukan kemampuan fisik atau psikometrik tertentu. Yang keempat adalah tes kemampuan kognitif. Tes kemampuan kognitif merupakan tes yang dapat membedakan individu berdasarkan kemampuan mental. Dan yang terakhir adalah inferensasi kepribadian. Inferensasi kepribadian merupakan kategori pengelompokan yang mengacu pada hal-hal yang disukai oleh individu. Materi selanjutnya ialah kualifikasi yang menjadi dasar seleksi. Yang pertama adalah keahlian. Merupakan salah satu kualifikasi utama yang menjadi dasar dalam proses seleksi.
kecuali bagi jabatan yang tidak memerlukan keahlian. Yang kedua adalah pengalaman. Dalam proses pengalaman suatu pekerjaan, pengalaman pelamar cukup penting. Artinya dalam suatu proses seleksi, suatu organisasi atau perusahaan cenderung akan memilih pelamar yang berpengalaman daripada yang tidak berpengalaman, karena dipandang lebih mampu melakukan tugasnya. Yang ketiga adalah usia. Perhatian dalam proses seleksi juga ditunjukkan pada masalah usia para pelamar. Usia muda dan usia lanjut tidak menjamin diterima tidaknya seseorang pelamar. Mereka memiliki usia lanjut, tenaga fisiknya relatif terbatas meskipun banyak pelamar. Yang keempat, jenis kelamin. Jenis kelamin memang sering pula diperhatikan, terlebih untuk jabatan tertentu. Yang kelima, pendidikan. Kualifikasi pelamar merupakan cermin dari hasil pendidikan dan pelatihan sebelumnya, yang akan menentukan hasil seleksi selanjutnya dan kemungkinan penempatannya dalam organisasi bila pelamar yang bersangkutan diterima. Yang keenam, ada kondisi fisik. Kondisi fisik, seseorang pelamar kerja turut memandang peranan penting dalam proses seleksi. Yang ketujuh adalah tampang. Menurut Dr. Manulang, dalam jabatan-jabatan tertentu, tampang juga merupakan salah satu kualifikasi yang menentukan berhasil atau tidaknya seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya, tugas sebagai pramugari, pelayan toko, dan lain-lain. Yang ke-8 adalah bakat. Bakat atau aptitude seorang calon pelamar tentang tenaga kerja turut juga pemegang kunci sukses dalam proses seleksi. Yang ke-9 adalah temperamen. Temperamen adalah pembawaan seseorang. Temperamen tidak dipengaruhi oleh pendidikan, namun berhubungan langsung dengan emosi seseorang. Yang 10 adalah karakter. Karakter berbeda dengan temperamen, meskipun ada hubungan yang erat antara keduanya. Temperamen adalah faktor endogen, sedangkan karakter adalah faktor eksogen. Suatu karakter seseorang dapat diubah melalui pendidikan, sedangkan temperamen tidak dapat diubah. Selanjutnya, teknik seleksi. Yang pertama adalah teknik seleksi menggunakan interview. Interview atau wawancara lazim digunakan dalam proses seleksi calon pegawai atau karyawan. Dan yang kedua adalah teknik seleksi menggunakan assessment center, merupakan suatu proses penilaian rating yang dinilai Spotcast yang isinya diarahkan sedemikian rupa hingga kita dapat meminimaliskan timbulnya penyimpangan atau biasa yang sangat mungkin terjadi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.